Oke, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Desember 2021 untuk romance, dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, bacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya. Energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jika memang tidak resonate, tidak sesuai dengan yang kamu mau, ya udah, jangan dipaksakan. Sesimpel itu. Karena aku nggak bisa untuk menyenangkan siapa-siapa, dan memang tujuanku bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Oke, aku hanya pengen untuk berbagi atau memperlihatkan energi ini gitu ya. Oke, Capricorn. Dan kalau kamu tanya kenapa harus ada cermin dan ada wajah aku, itu karena aku pengen untuk YouTube bisa mendeteksi video aku yang sekarang agar tidak di-upload orang lagi, karena memang videoku pernah di re-upload oleh orang lain gitu. Kalau dengan ada wajah, jadi mudah untuk YouTube mendeteksinya ya. Kemarin karena nggak ada wajah aku, jadi sempat kebobolan aku. Jadi ya, untuk meminimalisir risiko ke depannya gitu. Jadi bukan hanya masalah estetika, bukan masalah untuk apa ya, untuk menarik viewers gitu, bukan ya. Oke, Capricorn, kita lihat miracle-nya Desember 2021. Ada The Phoenix, New Path, rekindle, renew, transformation, growth, change mind, healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Lalu ada girl with a snake. Dan di the bottom of the deck-nya ada the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your soldier, the other woman. Oke, Capricorn ya, entah kamu ataupun siapapun ini dia ya, kita sebut aja ini energi kamu. Memang kamu sering banget ya attract atau berhubungan dengan seseorang yang memang toksik, seseorang yang dia belum selesai urusan dengan masa lalunya dia. Jadi gini, kamu selalu attract seseorang yang memang gagal dengan pacarnya sebelumnya, dalam artian gagal yang benar-benar menyakitkan ya, entah gagal untuk menikah ataupun gagal dalam pernikahan ya. Seseorang yang memang bukan main-main intensitas kesakitannya, itu yang aku maksud ya. Dan seperti aku bilang, toksik adalah energi seseorang yang memang belum selesai dengan masa lalunya, dan dia mencari kebahagiaan, mencari healing, penyembuhan itu dari kamu. Dan justru ya, itu membuat kamunya kehilangan boundaries, kamu kehilangan batasan kamu. Dimana aku ngeliat orang yang justru tersakiti egonya ini, kesakitannya, hatinya dia, justru dia akhirnya menyakiti kamu ya. Dan energi ini toksik dan edik ya. Edik dalam artian dia bisa membuat kamu itu sangat terobsesi dengan dia ataupun sebaliknya, dan justru membuat hubungan ini tidak sehat ya, benar-benar nggak sehat hubungannya. I'm sorry, aku bisa bilang ya. Lihat oracle kedua, dia orang yang bisa membuat kamu berubah pikiran ya, untuk melihat cinta itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa. Ini mungkin udah terjadi, dan sekarang ya kalian mungkin bisa udah pisah, transformasi besar-besaran. Dan aku ngelihat dimana dia pun mengalami hal yang sama ya, transformasi yang besar dalam hidupnya. Ada keep an open mind. Lalu ada wedding atau the situation involves marriage. Seperti aku bilang tadi ya, ada kegagalan komitmen, atau kamunya juga seperti ini, kamunya juga gagal untuk menikah sebelumnya,
attract juga orang yang sama seperti kamu, masa lalunya kurang lebih gitu ya. Louder, make the effort. Great, love is worth taking the step you are guided to take. Dan di the bottom of the deck-nya ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Gini, kita mungkin sering dengar aku dulu patah hati dan ketemu dia, kami sama-sama patah hati dan akhirnya kami menikah gitu ya, bahagia. Ada memang kayak gitu. Cuman untuk energi kali ini aku harus bilang ya, kalian, kamu patah hati, dia patah hati, kalian ketemu bukan justru saling healing ya, malah I'm sorry, ular ketemu ular snake. Mungkin kalian gak berbisa ibaratnya, misalnya kalian aku bisa bilang sosoknya seperti ular yang gak berbisa gitu ya, kalian gak mematok satu sama lain. Namun kamu tahu ular itu seperti apa? Ular itu melilit ya, pasti dia bakal menggenggam keras, menggenggam kuat siapa yang menjadi pasangannya atau siapapun yang dia inginkan. Dan itu yang aku lihat, sesak banget ini hubungannya, benar-benar nyesakkan dada ya. Jadi itulah kenapa aku bilang untuk hubungan ini bertahan sangat besar banget usahanya, pengorbanannya besar. Kedua, kalian perlu banget untuk open minded. Ini hubungan yang I'm sorry, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang benar-benar close minded, dia benar-benar dia nggak bisa untuk melihat kemungkinan, dalam artian untuk pemikiran yang jauh lebih baik gitu ya, pemikiran yang dewasa ya. Seseorang yang I'm sorry, dia memang hanya ingin manisnya aja sebenarnya. Saat dia ngedapatin sakit yang sama dia rasakan dulu, dia bakal meninggalkan. Mungkin ini udah terjadi ya, sepertinya kamu berurusan dengan seseorang yang memang snake, toxic. Oke, kita lihat tarotnya Capricorn. Dan akhirnya justru aku ngelihat kalian berdua menumpuk kesakitan ya, dan malah makin jauh dari healing, penyembuhan ya. Kita lihat klarifikasi tarotnya. Ada Wheel of Fortune, Five of Pentacles. Oke, keadaan seperti aku bilang tadi udah berubah sekarang, karena bisa jadi ini udah terjadi lama ya. Keadaan udah berbalik, keadaan udah memperlihatkan kesakitan kalian masing-masing. Jadi gini, masa spiritualitas bagi kalian berdua nyampe. Jadi kalian berdua diperlihatkan kalau kalian berdua ya memang masih menyimpan kesakitan ini, dan berharap di orang yang memang I'm sorry aku harus bilang salah ya, nggak tepat waktunya, dan memang bukan dia untuk kamu untuk saat ini energinya. See, Ten of Wands, Lord the Page of Pentacles, very soon. Jadi ngasih lihat banget kalau memang bagi kalian jelas banget untuk bertahan ataupun tidak di hubungan ini. Ace of Wands, atau menunggu ataupun tidak. King of Swords. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini, ada energi di mana Five of Swords. Wow, energinya udah berbalik sekarang, ngasih lihat siapa diri dia sebenarnya ke diri dia, dan juga siapa diri kamu ke diri kamu ya. Dia ngelihat betapa toksiknya dia ngelihat betapa buruknya dia. Begitu juga kamu ngelihat betapa kamu mudahnya untuk dipengaruhi, kamu mudahnya untuk dimanipulasi oleh dia ya. Dan
membuat si Ten of Cups, seseorang akhirnya, aku ngerasa ini dia ya, akhirnya dia sadar kalau dia udah melewatkan kamu. Dia merasa kehilangan di sini. Ini energi penyesalan, energi yang menyakitkan untuk dia. Mau nggak mau dia mengakui ke diri sendiri, ya, dia udah main-main, dia bodoh sih. Dia udah mempermainkan kamu. Dia kira kamu sama seperti mantan-mantannya dia, Nine of Pentacles, dan sekarang energinya memperlihatkan no, ya, kamu jauh berbeda dari siapapun orang yang pernah bersama dia dulu, King of Cups. Dan dia menyadari kalau bisa dibilang mantan terbaik, mantan terindah is you. Dan saking dia nggak bisa untuk, aku harus bilang ya, saat ini dia mencari sosok seseorang yang bisa seperti kamu itu nggak ada. Itu yang makin berat dan cukup menyesakkan dada dia. Untuk jujur ke diri sendiri, ini berat, ya. Dia berharap banget ada kesempatan lagi dengan kamu, walaupun dia tahu itu nggak mungkin, ya. Kita lihat tarotnya, ya. Jujur berat energi orang ini, ya. Kita lihat, kita klarifikasi aja dengan tarot keduanya. Ini energi seseorang yang memang ganti kulit, yaitu snake yang ganti kulit, ya. Jadi ya sakit, transformasi besar-besaran untuk dia, ya. Ada King of Swords, Nine of Cups atau Nine of Chalices, dan Three of Wands, dan ada Four of Coins. Oke. Jadi di sini dia dulu nggak peduli kamu mencari orang lain, kamu mau bersama orang lain, dia nggak peduli. Dan yang sekarang dia pikirkan justru dia takut kalau kamu bersama orang lain, dan nyata-nyatanya orang itu jauh lebih baik daripada dia. Kan dia udah ngelihat siapa diri dia, betapa kurangnya dia, ya. Dia ingin lagi dimiliki kamu. Kalau bisa ada kesempatan, kamulah yang untuk dia. Ini energi dia sedang mendoakan kamu untuk kamu kembali dengan dia loh. Harus bilang, ya. Kuat banget energi dia untuk membuat kamu ingin dia kembali. Kamu kembali ke dia, walaupun dia nggak tahu caranya gimana, dan dia berharap kamunya yang kembali tanpa dia meminta, ya. Two of Cups, Four of Swords, Wheel of Fortune. Ini energi yang paling dia nggak suka, karena dia nggak pernah ada di energi seperti ini. Five of Cups, dia pisah dengan orang lain, ya udah nggak sampai sesakit ini yang dia rasakan sih. Namun pisah dari kamu kok sangat menyakitkan untuk dia, dan dia nggak suka, ya. Seven of Wands, ini benar-benar ngehancurin egonya dia, karena ngelihat kamu moving on, kamu bisa pergi bangkit dari dia, itu menyakiti dia sekali, ya. Dia kira kamu bakal berlutut memohon untuk kembali sama dia, ternyata tidak. Hidup kamu jauh lebih baik tanpa dia, ya. Membuat dia
melihat siapa diri dia, seperti aku bilang tadi, dan itu memperlihatkan justru yang paling buruk adalah dianya dalam hubungan ini. Itu yang sebenarnya dia nggak suka, namun dia akui sebenarnya yes, dianya yang salah. Oke. Oh. Dan apa yang kulihat adalah dia menangis. Ya, nangisnya adalah dia ngerasa manusia yang bodoh gitu, karena mengikuti ego dia malah jadi seperti ini ya. So cepat atau lambat aku ngeliat, walaupun nggak tahun ini, tahun depan orang ini bakal ngambil aksi untuk menghubungi kamu ataupun looking for you, mencari kamu. Oke, Capricorn, I think that's all. Kita lihat pesan semesta ya untuk kamu di Desember 2021. Ada positive minded people, acceptance, penerimaan ya, dan reawaken. Dan di the bottom of the deck-nya adalah progress. So masa ini progress yang dia jalani, proses yang dia dapatkan saat ini membuat, seperti aku bilang, dia sadar, terbuka matanya, awake ya, seperti dicolek oleh semesta. Akhirnya dia menerima kesalahan ada di dia, kebodohan ada di diri dia, negativitas ada di diri dia, dan toksisitas ya, sorry kalau aku salah, itu ada di dalam dirinya dia ya. So dia ngerasa dia bakal ngebaik energinya ya, menjadi orang yang lebih baik hanya dengan kamu. Kalau dengan orang lain dia enggak. Jadi pilihannya, kalau dia ingin, apa yang dia rasakan adalah kalau dia ingin hidup dia jauh lebih baik, ke arah yang baik, menyehatkan, positif, dia harus memilih kamu. Dia ngerasanya kayak gitu. Namun kalau dia tidak mau, dia harus menerima kalau dia bakal terus merasa sakit. Jadi pesan semesta di sini adalah untuk kamu ataupun dia memilih apapun proses yang kalian berdua pilih, dan menerima apapun risikonya. Karena di sini dia sangat impulsif dulu aku ngeliat, untuk membuat keputusan mau meninggalkan kamu sepihak untuk dia ngerasa lebih baik, dia merasa lebih nyaman, tanpa dia mau menerima segala alasan yang kamu punya, dan dia mau untuk menerima kekurangannya kamu. Dan begitu juga kamu tidak menerima apapun alasan yang dia pilih atau lakukan untuk meninggalkan kamu. Jadi pesan-pesan untuk kalian adalah memang penerimaan dalam sisi kalian masing-masing. Okay, so that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu ya untuk Aquarius sih, Capricorn ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.